Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdulillah wa syukurillah. Puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahwasanya pada hari ini Allah masih berikan nikmat kepada kita bersama. Baik, kembali lagi bersama kami Ladang Batur Entertain yang akan memberikan informasi terkini, terbaru dan terpercaya untuk kita bersama. Pada hari ini kabar gembira untuk anak kami, adik kami maupun teman-teman yang ada di rumah. Bahwasanya program Indonesia Pintar dari pemerintah akan dicairkan, akan diberikan kepada anak-anak kami, kepada teman-teman kami yang ada di SD, SMP, SMA maupun SMK. Aksesnya yaitu di PIP Kemendikbud.go.id ya. Silakan teman-teman login di sini, silakan dicek apakah adik-adik teman-teman mendapatkan PIP dari pemerintah. Simak video ini sampai selesai bagaimana cara mengeceknya teman-teman. Ini dikutip dari tribunnews.com. Inilah cara mengecek penerimaan program Indonesia Pintar PIP bagi siswa SD, SMP, dan SMA atau SMK. Silakan di login di situs ini ya teman-teman. Untuk mengetahui nama siswa yang mendapat bantuan program Indonesia Pintar, silakan kunjungi laman ini ya. Siswa yang terdaftar sebagai penerima PIP akan mendapatkan bantuan ini melalui KIP, yaitu Kartu Indonesia Pintar. Jadi program bantuan untuk siswa SD, SMP, dan SMA sederajat ini diberikan dengan besaran yang berbeda tiap jenjangnya. Jadi berbeda siswa SD, SMP dengan SMA. Jadi berbeda besaran yang akan diberikan oleh pemerintah. Jadi program bantuan ini merupakan salah satu cara dari pemerintah untuk mencegah peserta didik dari kemungkinan putus sekolah. Untuk diketahui, PIP melalui KIP adalah pemberian bantuan tunai pendidikan kepada anak usia sekolah usia 6 sampai 21 tahun, usia SD sampai SMA. Bantuan diberikan pada siswa yang berasal dari keluarga miskin, rentan miskin, pemilik kartu keluarga sejahtera, peserta BKH, yaitu yatim piatu, penyandang disabilitas, dan korban bencana alam. Itulah beberapa bantuan yang diberikan kepada keluarga miskin ya, dan hal-hal yang lainnya. Ini yang kita udah bahas ya. Kemudian PIP dirancang untuk membantu anak-anak usia sekolah dari keluarga miskin, rentan miskin, atau prioritas tetap mendapatkan layanan pendidikan sampai tamat pendidikan menengah. Jadi ada beberapa sasaran PIP yang dikutip dari Indonesia Pintar dari Kemendikbud.go.id. Jadi inilah sasarannya. Yang pertama, peserta didik pemegang KIP. Jadi anak-anak kami atau adik-adik kami yang memegang kartu KIP, silakan nanti di login ya, dan dilihat apakah menerima atau tidak. Yang kedua, peserta didik dari keluarga miskin dengan pertimbangan khusus ya. Kemudian peserta didik SMK yang menempuh studi keahlian kelompok bidang pertanian, perikanan, peternakan, kehutanan, pelayaran, dan kemaritiman. Jadi adik-adik kami, teman-teman kami yang SMK jurusan yang ini, silakan di login dan dilihat apakah adik-adik menerima atau tidak. Siswa akan menerima besaran bantuan yang berbeda sesuai jenjang pendidikan. Ini berikut besaran dana PIP-nya teman-teman atau adik-adik kami yang ada di rumah maupun dimanapun berada. Yang pertama, ini kalau jenjang SD MI paket A ini mendapat 450.000 dalam 1 tahun itu ya. Kemudian kalau SMP 750, kalau SMA sederajat dengan SMK, MA atau paket C itu 1 juta dalam 1 tahun itu. Dana PIP dapat digunakan untuk membantu biaya pribadi peserta didik seperti membeli perlengkapan sekolah, kursus, uang saku, dan biaya transportasi, biaya praktek tambahan, serta biaya uji kompetensi. Itu gunanya teman-teman yang diberikan oleh pemerintah ya. Kemudian bagaimana cara mengecek penerima PIP ini? Simak video ini. Yang pertama, kita tadi sudah menyuruh ya login ke PIP Kemendikbud.go.id. Ini silakan diketik dan langsung login. Kemudian pilih menu
cek penerima PIP. Ini ada kolomnya seperti ini teman-teman. Ya, boleh di screenshot maksudnya. Silakan, ini seperti ini. Kemudian cek penerima PIP. Jadi apa yang kita masukkan? Siswa mengisi NISin ya di sini. Kemudian tanggal lahir dan nama ibu kandung dalam kolom yang tersedia di sini. Kemudian klik cek data, tekan klik cek data. Kemudian apakah kita menerima atau tidak? Nah, itu akan kelihatan. Kemudian dikutip dari jendela Kemendikbud.in, proses pencarian atau pengambilan dana PIP dapat dilakukan apabila pemegang KIP membawa bukti pendukung yang sah ke bank penyalur terdekat yang telah ditunjuk oleh pemerintah. Jadi teman-teman yang dinyatakan menerima ya akan diterima, dan juga memegang KIP membawa bukti pendukung yang sah bisa dicairkan melalui bank terdekat. Kemudian pengambilan dana PIP ini juga dapat dilakukan perorangan ya, bisa kita sendiri maupun melalui pelantara, baik itu dari kepala sekolah, ketua lembaga, bendahara sekolah atau bendahara lembaga. Kemudian pengambilan secara kolektif ya dapat dikuasakan kepada kepala sekolah tadi, ketua lembaga, bendahara sekolah, bendahara atau lembaga. Di bank penyalur yang mencairkan dana PIP diantaranya adalah BRI dan BNI. Pemegang KIP dengan jenjang SD, SMP, SMK, paket A, paket B, kursus dapat mencairkan dana PIP di BRI, ya kan? Sedangkan pemegang KIP dengan jenjang SMA, paket C dapat mencairkannya di BNI. Jadi berbeda ya teman-teman, bank yang penyalurnya ini, dan ini beda juga dengan SMA paket C. Selanjutnya, namun khusus bagi pemegang KIP dengan jenjang SD SMP harus didampingi orang tua, wali, guru saat mendatangi bank untuk mencairkan dana tersebut. Jadi harus didampingi ya oleh orang tua atau wali atau guru ya. Kemudian pemegang KIP melakukan aktivasi rekening apabila akan menggunakan tabungan, kemudian menandatangani bukti penerimaan dana dan menerima dana PIP tersebut. Selanjutnya adik-adik atau teman-teman kami, cara mencairkan dana program Indonesia Pintar atau PIP tadi. Ini ada beberapa tahap untuk mencairkan dananya yang dikutip dari kompas.com. Yang pertama, siswa atau orang tua siswa melaporkan nomor KIP ke sekolah, sanggar kegiatan belajar, pusat kegiatan belajar masyarakat atau lembaga kursus dan pelatihan LKP. Yang kedua, seandainya sekolah memasukkan nomor KIP peserta didik ke layanan data pokok pendidikan Kemendikbud, sementara untuk lembaga lain harus mengusulkan pengesahan ke Dinas Pendidikan setempat. Itu caranya. Yang ketiga, Dinas Pendidikan setempat akan menerima data usulan dari lembaga terkait. Yang keempat, data akan kembali diproses mereka untuk selanjutnya diverifikasi oleh Direktorat Teknis Kemendikbud. Kelima, lembaga penyalur dana akan menerima instruksi untuk membuat rekening PIP siswa dan menyalurkan dana bila daftar penerima PIP telah disetujui. Yang keenam, lembaga penyalur dana bersama Dinas Pendidikan setempat mengeluarkan surat keputusan atau SK sang penerima manfaat dana PIP yang ditujukan kepada sekolah, SKB, PKPM atau LKP. Yang ketujuh, lembaga pendidikan tersebut selanjutnya akan menginformasikan kepada siswa atau orang tua siswa bahwa dana siap dicairkan. Yang kedelapan, lembaga pendidikan akan membuat surat keterangan pencairan dana PIP sebagai pelengkap persyaratan peserta. Yang kesembilan, siswa atau orang tua siswa selanjutnya membuat surat keterangan tersebut dan persyaratan lainnya untuk mengambil dana PIP di lembaga resmi. Nah, itulah tahap-tahap yang akan kita lakukan seandainya kita adalah penerima dari PIP ini. Kemudian selain memiliki KIP, ada juga syarat dan
cara mencairkan dana program Indonesia Pintar tanpa kartu dengan cara mendaftarkan lebih dulu sebagai penerima calon PIP ke sekolah dengan syarat memiliki KKS ya, kartu keluarga sejahtera atau berasal dari keluarga tidak mampu. Seandainya adik-adik atau teman-teman tidak mempunyai kartu KIP ini, maka bisa kita daftarkan terlebih dulu sebagai calon PIP dengan syarat teman-teman memiliki kartu keluarga sejahtera dan kemudian kita ajukan ke sekolah supaya kita mendapatkan KIP tersebut. Baik, itulah informasinya teman-teman. Semoga bermanfaat apa yang saya sampaikan dari awal sampai akhir tadi. Jadi intinya teman-teman, bagi adik-adik atau teman-teman yang terdaftar yang sudah login dan kemudian dinyatakan sebagai penerima, maka segera laporkan ke sekolah ya, segera laporkan ke sekolah supaya bisa dicairkan ya, bisa dicairkan di bank penyalur terdekat, baik itu BRI tadi atau BNI, sesuai dengan informasi yang telah saya sampaikan tadi. Baik, mungkin itu saja informasinya teman-teman. Mudah-mudahan teman-teman semuanya dapat ya, supaya terbantu di dalam proses pembelajaran dan proses kegiatan pembelajaran, baik kelas tulis maupun yang hal-hal yang diperlukan dalam kegiatan pembelajaran kita di semester 2. Baik, mungkin itu saja informasinya teman-teman, semoga bermanfaat. Wabillahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.